Itu artinya bahwa di dalam integritas adanya konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Bagaimana dengan orang percaya? Ya, orang percaya harus memiliki integritas. Kenapa orang percaya perlu memiliki integritas? Supaya Hai, Shalom. Saya percaya kita tetap merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sampai saat ini. Dan ini adalah minggu pertama di bulan September tahun 2020. Kali ini kita mau membahas perenungan firman Tuhan dengan tema integritas. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan sampai di saat ini. Kami terus menjadikan firman-Mu sebagai patokan, sebagai tolok ukur dalam perjalanan hidup ini. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbicara tentang integritas, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu artinya kejujuran yang utuh, suatu bentuk ketaatan yang sempurna atas aturan atau keputusan yang telah dibuat atau yang telah ada. Itu artinya bahwa di dalam integritas adanya konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Bagaimana dengan orang percaya? Ya, orang percaya harus memiliki integritas. Kenapa orang percaya perlu memiliki integritas? Supaya bisa menjaga kehidupan rohani serta menjaga kekudusan hidupnya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, cobaan, tekanan, bahkan godaan. Untuk bisa menjadi orang percaya yang berintegritas, orang percaya harus memiliki yang namanya disiplin. Disiplin ini maknanya sangat luas dan yang perlu dipahami oleh anak-anak Tuhan, oleh orang percaya, bahwa disiplin yang dimiliki sebagai pengikut Kristus adalah menjadikan Kristus sebagai teladan dalam perjalanan kehidupan, dalam segala hal di dunia ini. Sedikitnya ada dua pengertian tentang disiplin menurut akar kata dari bahasa aslinya. Yang pertama, ketaatan kepada aturan atau tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Dan yang kedua adalah sebagai latihan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian agar berperilaku tertib. Dari dua pengertian di atas, maka disiplin itu memerlukan yang namanya kerja keras, kebiasaan yang diumpamakan seperti otot yang perlu terus-menerus untuk dilatih. Maka kita belajar dari Daniel dan kawan-kawan tentang integritas ini. Kalau kita mau baca secara keseluruhan, itu di dalam Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 21 dan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Jelas diuraikan dengan rinci seperti apa bentuk integritas yang dimiliki oleh Daniel dan kawan-kawan. Saya akan membaca beberapa bagian saja dari Daniel pasal 1 dan Daniel pasal 3 yang baru saya sebut di atas. Saya akan membaca pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya.
Lalu kita baca di pasal 1 ayat 20. Kita hanya baca beberapa bagian saja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Lalu kita baca pasal 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Lalu pasal 3 ayat 23. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Lalu ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wow. Ada 3 hal yang perlu dimiliki dalam sikap integritas sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, tidak kompromistis atau tidak mudah terpengaruh. Nah, pada tahap tidak kompromistis ini atau tidak mudah terpengaruh, seorang percaya harus memiliki yang namanya prinsip yang kuat. Makanan dan minuman dari meja raja yang begitu menggiurkan tidak serta-merta membuat Daniel dan kawan-kawan tergoda dan menajiskan diri. Tidak serta-merta mereka tak kabur dengan godaan yang menggiurkan itu. Ini berbicara tentang etika moral, watak, dan iman yang kuat. Karena mereka memiliki kualitas iman, kualitas rohani yang benar dengan dasar yang benar pula. Komitmen pada apa yang diimani ini adalah kunci dasar yang paling penting untuk memiliki yang namanya integritas dan kedisiplinan. Dan Daniel bersama dengan kawan-kawan memiliki hal tersebut. Sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman ini, bukan hal yang mudah untuk mempertahankan integritas kita sebagai orang percaya. Tetapi kita bisa belajar dari kehidupan Daniel dan kawan-kawan untuk tidak mencemplungkan diri dalam kenajisan dunia ini. Kita bisa kok berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ketika kita memiliki dasar yang benar, dasar yang tepat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Disiplin itu bukan hukuman, tetapi disiplin itu adalah suatu proses di mana kita belajar dalam pendewasaan iman untuk mencapai sebuah hasil yang optimal. Ada 4 disiplin yang bisa kita aplikasikan yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama itu disiplin berdoa, yang kedua itu disiplin membaca firman Tuhan, yang ketiga disiplin melayani, dan yang keempat disiplin terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, berserah penuh kepada Tuhan. Selalu taat dan setia kepada Tuhan apapun yang diperhadapkan pada kita. Karena kita harus percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan selalu menyertai dan menolong setiap anak-anak yang bergantung kepadanya. Sama seperti Daniel dan kawan-kawan yang tidak mau menajiskan diri dengan apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita pun bisa melakukan itu. Dan buktinya
Daniel dan kawan-kawan ditolong Tuhan bahwa pegawai istana mengasihi mereka, mengabulkan apa yang mereka minta. Dan yang berikutnya bahwa justru mereka jauh lebih sehat, jauh lebih berhikmat daripada pemuda-pemuda yang lain yang ikut makan makanan dan minuman dari meja raja. Begitu juga ketika kita membaca di pasal 3 bahwa mereka tidak mau menyembah patung raja walaupun ancamannya hukuman mati. Dan terbukti bahwa sedikit pun mereka tidak cedera. Apa yang kita lihat di sini? Daniel dan kawan-kawan mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka. Daniel dan kawan-kawan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan selebihnya mereka membiarkan Tuhan yang beracara atas segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Daniel dan kawan-kawan tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan sesuatu yang istilahnya ABS asal Bapak senang, mereka ngikut-ngikut, padahal itu melanggar firman Tuhan. Tidak. Mereka tetap bertanggung jawab atas iman mereka, atas hubungan mereka dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mengerjakan apa yang menjadi bagiannya untuk menolong mereka ketika mereka berada dalam kesulitan-kesulitan. Kita boleh belajar dari sini bahwa kita juga harus mampu, entah apapun dan dimanapun pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan, kita tetap pada dasar iman yang benar, bahwa kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan teladan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang ketiga, kedisiplinan membawa berkah. Semua juara-juara dalam bidang apapun, tidak serta-merta, tidak dengan mudah ia mendapatkan kejuaraan itu. Tentu ia telah melewati fase, ia telah melewati proses, ia telah menjalani yang namanya pendisiplinan. Semua yang didapatkan adalah hasil dari kerja keras yang tinggi dan disiplin diri yang tinggi. Kesetiaan, kedisiplinan, dan integritas yang tinggi Daniel dan kawan-kawan akhirnya memberikan hadiah yang luar biasa kepada mereka. Allah yang mereka percaya adalah Allah yang setia, Allah yang berpegang pada janji-janjinya, dan ia tidak pernah ingkar. Mereka diberikan berbagai kepandaian tentang tulisan dan hikmat. Luar biasa. Oleh sebab itu kita perlu belajar, memahami, serta memiliki beberapa hal yang berkaitan dengan poin ketiga ini. Yang pertama, iman yang kuat dan teguh supaya kita tidak mudah tergoda. Yang kedua, menjaga pergaulan dan kekudusan hidup. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan yang keempat, menjadikan firman Tuhan sebagai tolok ukur dalam hidup ini. Kedisiplinan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan orang percaya. Tujuan kehidupan orang percaya adalah pertumbuhan iman sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk menutup perenungan firman Tuhan hari ini, hargailah waktu yang kita miliki, hargailah kesempatan yang diberikan Tuhan, hari-hari hidup yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk melatih kehidupan rohani sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki kedewasaan iman yang terwujud dan tampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ujung dari kedisiplinan sebagai anak-anak Tuhan membawa kita tampil sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kembali Tuhan. Tuhan telah memberikan kami waktu. Tuhan telah memberikan kami kesempatan dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang militan,
yang punya integritas, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Setiap orang, bahkan dunia ini, diberkati oleh kehadiran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.